Erupsi gunung api selalu menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Terkadang, bahaya dari erupsi tersebut tidak hanya bagi masyarakat yang tinggal di lereng ataupun kaki gunung api saja, tetapi skalanya bisa pada level regional, nasional, bahkan global. Apalagi jika karakter erupsinya sampai tipe plinian bahkan ultraplinian. Tentu saja dampaknya bisa sangat luas. Indonesia sebagai salah satu pemilik gunung api terbanyak di dunia, tercatat beberapa kali menyebabkan perubahan tatanan masyarakat dunia akibat dari erupsi gunung apinya. Sebut saja letusan Gunung Toba Muda pada 74.000 tahun yang lalu. Kemudian letusan Gunung Tambora 1815 yang menyebabkan berbagai masalah di penjuru dunia. Di zaman modern pun, letusan gunung api di Indonesia juga masih menjadi pemicu perubahan-perubahan di berbagai sektor kehidupan. Bukan hanya skala nasional, tetapi juga pada skala global. Contohnya adalah erupsi dari salah satu gunung api yang berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Gunung Galunggung, yang menyebabkan perubahan besar pada sistem pemantauan gunung api di Indonesia, serta perubahan pada sistem keamanan penerbangan dunia. Gunung Galunggung merupakan gunung api tipe strato yang secara administratif terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Puncak Gunung Galunggung berada pada ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut. Berdampingan dengan Gunung Telaga Bodas, Gunung Galunggung membentuk jajaran gunung api muda yang berorientasi utara-selatan. Kondisi morfologi dari Gunung Galunggung tergolong sangat unik, karena memiliki kaldera terbuka ke arah timur tenggara, atau dikenal sebagai horseshoe-shaped caldera. Kaldera tersebut terbentuk akibat erupsi samping yang meruntuhkan tubuh Gunung Galunggung bagian timur pada 23.000 tahun yang lalu, berdasarkan data radiokarbon dating. Sementara itu, kawah Gunung Galunggung berada di bagian kaldera pada ketinggian sekitar 1.100 mdpl. Berbentuk melingkar dengan diameter maksimal sekitar 1,28 km dan luas sebesar 1 km persegi. Di dalam kawah tersebut terdapat danau kawah berwarna toska kekuningan yang berbentuk bulan sabit, dengan volume air kurang lebih 750 meter kubik. Warna pada danau kawah Galunggung mengindikasikan bahwa aktivitas magmatik pada gunung tersebut masih terus aktif. Dalam catatan sejarah, Gunung Galunggung terekam pernah erupsi sebanyak 4 kali. Erupsi pertama tercatat pada tahun 1822 dengan tingkat eksplosivitas mencapai VI 5 yang membunuh lebih dari 4.000 jiwa. Kemudian erupsi kedua terjadi pada tahun 1894 dengan kekuatan 3 VI. Dan erupsi ketiga terjadi pada tahun 1918 dengan kekuatan 1 VI yang terjadi pada Gunung Jadi yang merupakan kubah lava Gunung Galunggung. Pada tahun 1982 sampai 1983 terjadi kembali letusan besar pada kawah Gunung Galunggung dengan kekuatan 4 VI. Dan letusan Galunggung pada tahun 1982-1983 lah yang menjadi pemicu terjadinya perubahan besar-besaran dalam sistem pemantauan gunung api di Indonesia, serta sistem keamanan penerbangan dunia. Tahun 1982 sampai awal 1983 merupakan periode yang sangat menegangkan bagi masyarakat yang tinggal di kaki ataupun lereng Gunung Galunggung. Bagaimana tidak, pada periode itu erupsi Gunung Galunggung terjadi selama 9 bulan, mulai dari 5 April 1982 sampai 8 Januari 1983. Gara-gara erupsi tersebut, setidaknya terdapat 22 desa yang harus dikosongkan atau masyarakatnya harus diungsikan. Salah satunya adalah Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, yang posisinya berada tepat di mulut kaldera Gunung Galunggung yang terbuka. Yang sudah pasti, jika Gunung Galunggung meletus, desa tersebut menjadi zona merah atau memiliki risiko bencana letusan gunung api paling tinggi. Secara umum, erupsi Gunung Galunggung pada tahun 1982 sampai 1983 terbagi menjadi 3 fase menurut Katilli dan Sudrajat, yaitu fase vulkanian, fase freatomagmatik, dan fase strombolian. Fase vulkanian terjadi pada tanggal 5 April sampai 13 Mei 1982, di mana terjadi letusan eksplosif yang sangat kuat pada tanggal 8 April 1982. Bom vulkanik atau yang sering dikenal sebagai lava pijar serta blok terlempar sejauh 4 km dari kawah Gunung Galunggung.
menyebabkan beberapa rumah hancur berantakan. Fase kedua atau fase freatomagmatik terjadi pada tanggal 17 Mei sampai bulan Oktober 1982. Terjadi perubahan karakter erupsi yang signifikan dari Gunung Galunggung. Tingkat eksplosivitas menjadi semakin kuat. Menurut Badan Geologi, pada fase ini tinggi kolom erupsi lebih dari 10 km. Sementara menurut penelitian Gorgat, tinggi kolom letusan sampai 20 km di udara. Fase kedua bisa dikatakan sebagai fase puncak dari rangkaian erupsi Gunung Galunggung tahun 1982 sampai 1983. Memasuki fase ketiga atau fase strombolian, tingkat eksplosivitas letusan menurun. Letusan skala kecil sampai menengah masih terjadi pada bulan November 1982 sampai awal Januari 1983. Lontaran lapili atau lava pijar berukuran kecil masih terjadi, namun jangkauannya hanya sekitar 2-3 km dari kawah. Dan pada akhirnya, rangkaian erupsi Gunung Galunggung berhenti pada 8 Januari 1983. Di video kali ini kita tidak akan membahas secara detail kronologi dan juga karakter erupsi dari Gunung Galunggung pada tahun 1982 sampai 1983. Namun kita akan membahas bagaimana sekali lagi letusan gunung api di Indonesia dapat merubah beberapa aspek di kehidupan manusia. Pada tanggal 24 Juni 1982, sebuah pesawat bernama British Airlines dengan jenis pesawat Boeing 747 mengudara dari London, Inggris menuju ke Auckland di Selandia Baru. Pesawat tersebut membawa sekitar 248 penumpang serta 15 kru pesawat. Setelah transit di Bandara Sultan Abdul Aziz Shah, Kuala Lumpur, Malaysia, pesawat British Airlines melanjutkan penerbangan menuju Bandara Perth, Australia. Sekitar pukul 20.42 waktu setempat, saat melintasi Samudra Hindia, tiba-tiba salah satu mesin pesawat mati. Dan tidak sampai 2 menit kemudian, ketiga mesin lainnya ikut mati. Teknisi pesawat terus mencoba menghidupkan turbin-turbin pesawat yang mati, namun hal tersebut tetap sia-sia. Hingga pada akhirnya, pilot memutar balik arah tujuannya dan melakukan pendaratan darurat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Takdir masih berpihak pada para penumpang dan kru pesawat. Pendaratan darurat di Jakarta berhasil dan semua penumpang selamat. Setelah dilakukan investigasi, diketahui bahwa penyebab matinya 4 mesin pesawat British Airlines dikarenakan abu vulkanik dari letusan Gunung Galunggung masuk dan menyumbat bagian mesin. 3 minggu kemudian, yaitu pada tanggal 14 Juli 1982, kembali terjadi masalah serupa, di mana pesawat Singapore Airlines yang membawa 230 penumpang juga mengalami mati mesin akibat terkena abu vulkanik Gunung Galunggung. 3 dari 4 mesin penerbangan mati. Beruntungnya para kru pesawat berhasil menyalakan kembali mesin-mesin tersebut. Dari kasus British Airlines serta beberapa pesawat lain yang juga mengalami gangguan penerbangan akibat abu dari letusan gunung api, memantik perhatian dari dunia penerbangan internasional, bahwa abu dari letusan gunung api dapat memberikan dampak yang sangat fatal bagi sistem penerbangan. Apalagi persebaran abu vulkanik tidak dapat diprediksi. Sehingga pada tahun 90-an dibentuklah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi sebaran abu vulkanik hasil letusan gunung api, yang dikenal sebagai Volcanic Ash Advisory Center atau VAAC. Dengan teknologi masa kini, terutama satelit observasi bumi, sangat membantu dalam memonitoring sebaran abu vulkanik hasil letusan gunung api serta ketinggiannya. Contohnya Geostationary Satellite Himawari milik Jepang, yang bisa memonitoring kondisi cuaca di wilayah Asia secara real-time. Satelit Himawari dapat memotret permukaan bumi setiap 10 menit, sehingga sangat bermanfaat untuk mengawasi persebaran abu vulkanik di atmosfer. Sebagai contoh, ketika Gunung Kelut erupsi tahun 2014, semua penerbangan di Pulau Jawa ditutup.
karena saat itu kolom erupsi dari Gunung Kelut sudah mencapai ketinggian lebih dari 19 km. Yang artinya abu vulkanik hasil letusan Gunung Kelut lebih tinggi dibandingkan zona penerbangan pesawat. Dan tentunya jika dipaksakan terbang akan sangat berbahaya. Sebelum peristiwa erupsi Galunggung 1982 sampai 1983, monitoring gunung api di Indonesia hanya bersifat periodik, yang artinya hanya dimonitoring sekitar mungkin 3-4 bulanan. Setelah itu udah ditinggal. Dan tentu saja hal tersebut sangat berisiko dan berbahaya. Yang kan kita tidak tahu, bisa saja 1 bulan setelah dimonitoring atau 1 minggu bahkan mungkin besoknya gunung api tersebut erupsi lagi. Namun setelah erupsi Gunung Galunggung 1982-1983, pemerintah Indonesia mulai menyadari bahwa erupsi gunung api bukanlah hal yang bisa diremehkan. Maka dari itu, pemerintah pada periode tersebut mulai membangun pos-pos pengamatan gunung api yang bisa untuk mengamati gunung api secara real time. Lewat Banpres, pemerintah saat itu mulai membangun pos-pos pengamatan gunung api di Indonesia. Selain itu, modernisasi peralatan juga dilakukan. Pemasangan alat-alat penunjang seperti seismograf dan yang lainnya mulai dipasang untuk memantau aktivitas gunung api secara real time. Hingga saat ini terdapat 69 gunung api yang telah diawasi secara real time oleh PVMBG atau Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Dengan adanya pos-pos pengamatan gunung api tersebut, diharapkan setiap aktivitas gunung api bisa dipantau secara real time, sehingga perubahan sekecil apapun bisa tercatat dan digunakan untuk rekomendasi langkah apa yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya korban bencana.